Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ligar Muhammad Nidal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kendala kontaminasi jamur pada kultur jaringan. Yang pertama, kontaminasi. Kontaminasi dalam kultur jaringan adalah masalah yang serius yang dapat mengganggu pertumbuhan dan fungsi normal jaringan yang sedang dikulturkan. Sumber kontaminasi dapat berasal dari mikroorganisme atau materi asing lainnya, termasuk bakteri, jamur, hamir, dan virus yang dapat masuk melalui udara, peralatan laboratorium, atau bahan tanaman atau hewan. Kontaminasi dapat terjadi pada setiap tahap kultur jaringan, mulai dari isolasi jaringan hingga kultur jaringan yang sudah mapan, dan dianggap sebagai ancaman utama dalam penelitian dan produksi kultur jaringan. Selanjutnya, kontaminasi jamur. Kontaminasi jamur sendiri dalam kultur jaringan sering mengganggu pertumbuhan dan kualitas jaringan. Jamur dapat masuk melalui udara, peralatan, atau bahan sumber pembuatan kultur jaringan. Mereka tumbuh cepat, menyerap nutrisi, dan menghasilkan toksin yang merugikan. Deteksi kontaminasi sulit karena sering tidak terlihat pada awalnya. Pencegahan penting dalam teknik sterilisasi yang tepat, medium steril, dan pemantauan rutin jika terkontaminasi. Perlu tindakan seperti penggantian medium, isolasi jaringan terkontaminasi, atau penggunaan agen antimikroba untuk mengendalikan jamur dan menjaga keberhasilan kultur. Jenis-jenis jamur kontaminan. Yang pertama ada Aspergillus. Ciri-cirinya yaitu sering ditemukan dalam kultur jaringan. Koloni jamur ini biasanya berwarna hijau atau hitam. Dapat berasal dari udara atau alat-alat yang tidak steril. Dan dampaknya itu menghambat pertumbuhan eksplan dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman. Rhizopus. Ciri-ciri Rhizopus itu memiliki koloni yang berwarna putih hingga abu-abu dengan hifa yang tidak bersekat. Sumber kontaminasinya berasal dari lingkungan dan bahan yang tidak steril. Untuk dampaknya sendiri menyebabkan pembusukan pada jaringan tanaman yang sedang dikulturkan. Dan ada mucor. Mucor memiliki koloni yang berwarna putih atau putih keabuan dengan asporangium bulat yang mengandung banyak spora. Sumber kontaminasi sering ditemukan pada alat dan bahan yang tidak steril serta udara yang terkontaminasi. Untuk dampaknya, kontaminasi mucor dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada eksplan dan menghambat pertumbuhan kultur jaringan. Masuk ke faktor-faktor penyebab kontaminasi jamur. Yang pertama ada sterilisasi yang tidak memadai. Proses sterilisasi yang tidak tepat pada alat, bahan, dan media dapat menyebabkan kontaminasi jamur. Dan ada di kesalahan prosedural. Udara permukaan kerja, lingkungan laboratorium yang tidak steril juga dapat menjadikan sumber spora jamur pada kultur jaringan. Dan lingkungan yang tidak steril. Udara sama seperti kesalahan prosedural, lingkungan yang tidak steril itu seperti udara, permukaan kerja, lingkungan laboratorium menjadi sumber spora jamur itu sendiri. Kemudian kualitas eksplan. Eksplan yang berasal dari tanaman yang tumbuh di lingkungan yang tidak steril atau eksplan yang diambil secara tidak hati-hati dapat membawa kontaminan jamur internal. Masuk ke pencegahan kontaminasi. Yang pertama ada menjaga kebersihan dan sterilisasi lingkungan kerja serta alat-alat laboratorium, kemudian menggunakan eksplan dari sumber yang steril dan mengelola eksplan dengan hati-hati. Kemudian ada menerapkan prosedur sterilisasi yang ketat pada media dan bahan yang digunakan dalam kultur jaringan. Dan terakhir ada memantau dan mengidentifikasi kontaminan secara berkala untuk mengambil tindakan korektif yang tepat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas studi kasus dari jurnal identifikasi jamur kontaminan pada berbagai eksplan kultur jaringan. Anggrek alam Bromeliadia finlaysoniana Lin. Langsung masuk ke hasil pembahasan. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa kontaminasi jamur tertinggi ditemukan pada eksplan tangkai bunga dengan persentase 81% dan terendah pada akar dengan persentase 18%. Dan jumlah koloni terbanyak ditemukan pada eksplan daun dengan 28 koloni meskipun persentase kontaminasinya hanya 75%. Di tabel 2 dapat kita lihat jamur kontaminan dikategorikan berdasarkan warna koloni, alat pertumbuhan, dan bentuk permukaan koloni. 10 karakter makroskopis yang berbeda-beda identifikasi karakteristik ini akan membantu dalam menentukan tindakan pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi kontaminan. Dan selanjutnya itu ada tabel 3 pada jurnal tersebut. Pada tabel 3, karakter mikroskopis yang diamati meliputi struktur hifa antara bersekat atau tidak,
Dan produksi spora atau conidia, identifikasi ini penting untuk memahami jenis jamur yang menjadi kontaminan dan bagaimana cara mengatasinya. Dapat kita lihat sendiri di tabel 3 seperti apa pengelompokannya berdasarkan HIVA, berdasarkan struktur HIVA-nya dan produksi sporanya. Dan masuk ke kesimpulan, jamur kontaminan terbanyak yang ditemukan pada eksplan daun yaitu sebanyak 28 koloni. Persentase kontaminan tertinggi pada eksplan tangkai bunga yaitu 81%. Karakteristik morfologi masing-masing jamur kontaminan didominasi warna koloni putih dan abu-abu dengan arah pertumbuhan simetris serta tekstur koloni kasar. Hasil pengamatan karakter makroskopik dan mikroskopik jamur kontaminan pada kultur jaringan beberapa eksplan anggrek ditemukan dari jenis Rhizoctonia sp dan Mucor sp. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai kontaminasi jamur pada kultur jaringan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.